Senang banget hari ini harinya cerah. Ini apa nih? Suara apa ini? Apa ini? Gempa. Oh, gempa. Harinya cerah banget, teman-teman. Yuk kita fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita ke firman Tuhan. Untuk kita mendengarkan. Aku nggak akan lama-lama, teman-teman. Lama-lama 1 jam. Itu ya. Oke, tema hari ini Diut kehidupan yang bermurah hati. Aduh, apa ini kehidupan yang bermurah hati gitu ya? Kehidupan yang bermurah hati ya. Aku ambil tentang ini tuh ketika aku baca di Galatia 5 ayat 22, teman-teman. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa itu? Apa itu? Galatia 5 ayat 22 23. Buah roh adalah kasih, terus sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus yang kelima apa? Kemurahan. Kita belajar. Aduh, mantap. Ayo gantiin aku. Mantap ya. Kita belajar dari buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Aku percaya teman-teman, ketika teman-teman memberikan diri hidup teman-teman sama Tuhan, pasti buah roh itu pasti muncul dalam kehidupan kita. Nggak mungkin enggak. Ya, kalau nggak muncul, pertanyakan apakah kita bertumbuh di dalam Tuhan atau enggak gitu. So, buah roh yang kelima adalah kemurahan. Makanya apa ya kemurahan itu? Kehidupan yang bermurah hati gitu. Apa pandangan teman-teman yang mengenai murah hati? Murah hati itu apa sih, teman-teman? Orang yang murah hati itu orang yang seperti apa sih? Orang yang suka apa? Memberi, pasti, ya kan? Nggak pelit, betul, ya kan? Terus suka menolong, pastinya ya. Terus baik hati, pasti ya. Murah hati orangnya pasti baik hati. Sini ya, siapa yang nggak baik hati? Siapa yang nggak? Ayah. Oke, salah satu sifat Tuhan adalah murah hati. Benar? Dan orang percaya diperintahkan Tuhan untuk bermurah hati kepada sesamanya, gitu kan? Karena Tuhan sudah bermurah hati kepada hidup kita, dan kita juga belajar sebagai anaknya sama seperti bapaknya, yaitu hidup dalam kemurahan hati, kayak gitu. Terus karena salah satu sifat dari Tuhan adalah murah hati, maka kita harus belajar hidup dalam kemurahan hati. Dan orang percaya diperintahkan Tuhan untuk bermurah hati kepada sesamanya. Kita baca di Lukas 6 ayat 36. Dibilangkan, hendaklah kamu murah hati sama apa? Sama seperti, yuk dibaca teman-teman. Ayo jangan baca WA. Grace, tutuplah HP-mu. Ya. Tutuplah HP-mu. Ya. Oke. Baca sekali lagi Lukas 6 ayat 36. Apa bacanya? Hendaklah sama seperti Bapamu adalah murah hati. Benar. Benar enggak? Benar. Bapak, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Benar. Belajar enggak? Contoh murah hati yang Tuhan lakukan adalah apa sih? Dia bermurah hati dalam hal apa sih? Kepada anaknya yang kita akan lalui ya bulan ini. Jumat Agung dan perayaan Paskah. Itu bukan sekedar perayaan, teman-teman. Tapi Jumat Agung, perayaan Paskah bukan hanya sekedar menonton video ketika Tuhan berjalan perjalanan ke Golgota, ya kan? Itu kayak setiap tahun diputer, nangis gitu ya. Lihat videonya, ya nggak tega sama Tuhan disalib. Tapi apakah ketika melihat itu hidup kita benar-benar diubahkan nggak? Ketika itu aku pernah muak sama diri saya sendiri, teman-teman. Karena setiap tahun itu muter, aku lihat video itu, otomatis air mata keluar ya kan. Aduh, nggak tega gini mata gini gitu kan. Tapi ketika pulang, kenapa ya aku nggak bisa berubah-ubah? Padahal barusan lihat karya salibnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kita sulit banget untuk hidup memiliki karakter seperti Kristus gitu, teman-teman? Oke.
gitu kan. Ini candaan aja ya. Ketika lihat itu, dulu aku pernah muak sama diri aku sendiri gitu. Lihat video itu nangis-nangis, setiap tahun nangis, tapi ketika keluar dari gereja, jalan, pulang rumah, ya hidup ya kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan hidup gitu. Kayak, aduh aku kayak nggak bisa pernah berubah deh kayak gitu. Pernah bilang sama diriku. Tapi perkataan itu membuat kita membatasi karya salibnya Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Ketika aku Tuhan, aku muak sama hidupku, bener aku muak banget, aku marah sama diriku sendiri teman-teman. Ketika aku lihat itu nangis-nangis, tapi ketika pula kayak esok harinya kayak gak ada berubah dalam hidupku, aku masih ngecewain Tuhan, aku masih belum taat sama Tuhan, aku masih belum taat dalam hal memberi, aku masih belum taat dalam hal perpuluhan, aku masih belum taat dalam hal gitu loh. Aku pribadi yang sangat cuek banget gitu, cuek banget gitu. Makanya ketika ada orang ini aku bersyukur Tuhan ubahkan hidupku ya. Walaupun aku orangnya nggak tegaan, tapi kalau ada orang itu tuh kayak mau nolong tapi, aduh, kayak tanganku kayak tiba-tiba kaku gitu kan gitu. Wah nanti dikira ini, kira itu, pikiran udah macam-macam gitu kan. Tapi kadang terus akhirnya kayak nyalahin diri sendiri, kenapa nggak mau tolong ini tadi udah ini dan itu gitu. Tipe yang mudah menyalahkan diri sendiri gitu. Mungkin teman-teman juga sama gitu kan. Jadi itu aku muak Tuhan sama hidupku, nggak usah gereja-gerejaan lah, aku nggak bisa berubah gitu kan. Aku mikirnya gitu, lari dari pelayanan dan sebagainya, kayaknya hidup lebih semaunya gitu loh, semaunya aku sendiri gitu. Tapi di situ kayak Tuhan berbicara melalui beberapa teman, bahkan teman-teman leader waktu itu gitu, bahwa ya jangan membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kamu. Karya salibnya Tuhan nggak sama dengan apa yang kamu pikirkan gitu. Dan di situ komitmen aku untuk belajar, yuk ikut Tuhan, memberi diri sama Tuhan untuk bisa merasakan kemurahan hatinya Tuhan. Aku pikir bahwa Tuhan hanya baiknya sama Esti, Tuhan baiknya cuma sama Roy, Tuhan baiknya cuma sama Eric. Tuhan tuh nggak pernah baik sama aku. Dan mereka usahanya selalu berhasil. Aku udah berusaha mati-matian, roll depan, roll belakang, kayak nggak ada hasil sama sekali, gitu kan? Iya kan? Gitu. Kayak pernah nggak sih ngalamin kayak gitu teman-teman gitu kan? Kayak aku sudah roll belakang, roll depan, udah lari sana, lari sini, kayak nggak ada usaha yang berhasil gitu. Tapi kayak kita lihat orang lain kehidupannya kok gampang banget ya Tuhan kayak gitu. Akhirnya muncul yang namanya membandingkan diri kita sama orang lain gitu kan. Tuhan selalu bermurah hati kepada setiap anak-anaknya. Tapi di situ kita belajar, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu juga murah hati gitu. Ini ayat pendek, tapi sulit untuk melakukannya gitu. Sangat sulit. Kecuali Tuhan yang menuntun kita, kecuali kita mau untuk dituntun. Nah, kalau kita nggak mau dituntun ya udah susah gitu loh. Makanya contoh dari murah hati adalah saat kita mau melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Gitu. Tuhan bermurah hati dengan memberikan anaknya yang tunggal, ya kan, agar manusia yang berdosa diselamatkan dan menerima hidup yang kekal. Bayangin kalau seorang bapak nggak membiarkan anaknya, memutuskan anaknya untuk turun dalam dunia untuk menyelamatkan dosa-dosa umatnya. Mungkin kita sudah nggak di sini gitu. Gak tahu, kita nggak ngerti kemana gitu kan. Terus tapi karena kasihnya Tuhan yang luar biasa, dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan gitu. Kita bisa meneladani Tuhan yang sudah memberikan contoh murah hati yang sempurna itu gitu. Tapi terkadang kita sulit untuk mau belajar mencontoh keteladanan itu ya, karena masih hidup dalam diri sendiri, kepentingan diri sendiri gitu. Meskipun bukan berarti kita harus sampai mati ya untuk orang lain, enggak gitu juga gitu kan. Enggak gitu juga gitu loh. Tapi hal murah hati yang bisa kita lakukan adalah berilah bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Ya. Chris jangan tidur ya, Chris nanti suruh maju ke depan. Ya. Siap, tolong disenggol temannya kanan kiri supaya bangun gitu kan. Gitu. Bukannya masih lama jam 6 gitu. Gitu kan. Lalu Lukas 6 ayat 38. Aku ambil di bahasa Indonesia masa kini. Aku suka sekali ambil versi yang ini, teman-teman. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi.
Berilah dan kamu akan diberi. Di dalam contoh ya, di dalam pertanian. Teman-teman aku suka pertanian sih. Kayak kalau nanam sesuatu itu bisa kalau tumbuh tuh seneng banget gitu kan. Aku nanam jahe, itu muncul loh jahenya. Aku happy gitu kan. Iya ya, mangga pasti munculnya mangga. Bener sih gitu kan. Aku suka sekali tentang pertanian gitu kan. Petani perlu menabur benih kan pastinya gitu di tanah pada kedalaman tertentu pasti. Nggak mungkin kedalaman tinggal dikorek dan langsung nanti tumbuh sendiri, enggak. Petani itu ngerti kedalamannya berapa ya gitu. Yang harus ditanam tuh sedalamnya berapa gitu, mereka ngerti gitu loh. Dan agar benih itu dapat bertumbuh dengan baik kayak gitu kan. Penaburan yang sempurna akan terjadi ketika kita menempatkan benih pada kedalaman tertentu kayak gitu. Kalau dalam hal pertanian ya teman-teman, dengan jumlah benih yang benar-benar per unitnya gitu. Kalau pertanian gitu kan. Aku sedikit-sedikit belajar pertanian, tapi bukan berarti aku jadi petani ya guys. Enggak. Iya. Aku enggak jadi petani. Gitu guys gitu. So, prinsip yang sama juga berlaku pada saat kita memberi gitu. Kita perlu menabur benih dahulu sebelum kita melihat tuaian itu ya. Nggak mungkin kita menuai tanpa menabur ya, nggak masuk akal gitu ya. Kita, Tuhan berikan aku berkat-Mu Tuhan, tapi lupa namanya memberi ya kan. Gimana Tuhan mau ngasih berkat-Mu, kamu aja pelit sama Tuhan? Oh enggak ya, Tuhan nggak kayak gitu sih. Kita pelit sama Tuhan, Tuhan kasih berkat gitu. Tetap gitu loh. Kita belajar, makanya dari situ Tuhan pengen ajarkan kita untuk hidup dalam memberi, hidup dalam kemurahan hati, yaitu Tuhan sabar sama anaknya, tapi jangan mempermainkan kesabaran Tuhan. Yes, gitu. Kita perlu menabur benih dahulu sebelum melihat tuaian, teman-teman. Kita perlu memberi dengan tujuan dan motivasi yang benar. Ini saya yang selalu ajarkan sama adik saya juga gitu kan, yang cewek sering ngobrol. Kamu memberi ya karena kamu memang tahu motivasimu harus tulus gitu. Memberi karena kamu ada ya kamu tolong gitu, bukan karena mengharapkan sesuatu kayak gitu kan. So, berilah karena kamu sudah diberi kayak gitu. Pemberian kita tidak hanya dalam bentuk kekayaan keuangan kita, tapi dalam pertolongan, bahkan dalam waktu, bahkan dalam kesabaran, bahkan dalam pengampunan. Ya tadi Erik bahas kayak gitu kan, keren teman. Gitu kan. Bahkan dalam pelayanannya kita gitu kan. Pemberian itu nggak hanya sekedar materi, kemurahan hati nggak sekedar soal duit, tapi juga tentang sikap hati kita, pengampunan, kesabaran dan sebagainya. Tadi yang aku bahas tentang buah roh itu gitu loh. Buah roh itu muncul dalam hidup kita, dalam hati kita saat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita merasa bahwa itu nggak muncul dalam hidup kita, pertanyakan apakah kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan itu. So, Alkitab berkata bahwa ketika kita menabur, kita juga akan menuai gitu. Tapi bukan berarti kita nabur supaya kita mengharapkan tuaian dari Tuhan, enggak gitu. Tapi dengan motivasi yang benar, kita menabur karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sudah bermurah hati sama kita. Tadi aku ceritakan di umum tadi gitu. Aku beberapa hari kemarin enggak bisa tidur 2 hari karena aku mikirin teman-temanku gitu. Yang kebanjiran itu kan. Udah udah diliatin, terus ada yang ngirim foto makan mie sambil lihat kopi susu gitu. Di rumahnya masuk gitu kan. Aduh tuh, aku bisa tidur dengan nyaman, tapi teman-temanku nggak tidur gitu loh. Bahkan yang Telogosari harus dievakuasi kan gitu. Yang di Tanah Mas itu belum kak, ini masih ini aman-aman masih kak gitu, walaupun nggak bisa tidur gitu. Kepikiran gitu kan. Jadi Tuhan apa yang bisa aku bantu nih, apa yang bisa aku lakukan nih gitu, selain doa dan lain sebagainya gitu kan. So, Alkitab berkata bahwa ketika kita menabur, kita juga akan menuai dengan motivasi yang benar kayak gitu. Yang tadi, jika kita menanam mangga, pasti keluarnya mangga. Nggak mungkin kita nanam mangga, keluarnya manggis, ya kan gitu. Kalau kita menabur kasih, kesabaran dan doa, maka kita juga akan menuai kasih, kesabaran dan doa, teman-teman. Betul? Jika kita menabur kebencian, kita menabur kecemburuan, siapa yang suka cemburu? Kalau kita menabur kritik dan lain-lain, maka itulah yang akan kita tuai gitu. Karena itu kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita tabur, karena itulah yang akan kita tuai di masa
depan teman-teman. Yuk kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Versi bahasa Indonesia masa kini. Artinya apa, Chris? Ayat masa depan, gara-gara dia aku gagu guys. Gitu. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 dibilang. Tolong bacakan dong. Siapa ya? Gak usah, sering. ST. Bacain dong, ST yang ayat 16. Terus Golden ayat 17. Terus Liminho 18. Ya. Yuk. Oke, dengan jalan inilah kita mengetahui cara mengasihi sesama. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita. Sebab itu, kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Ya, kalau seorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah? Anak-anakku anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dalam perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dalam kasihan sejati yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Yes, amin. Thank you teman-teman. Kita bisa lihat di ayat 17 bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Allah kalau karakternya nggak sama seperti Allah. Bagaimana kita bilang aku mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan tapi mulutnya jahat banget sama saudaranya. Ya teman-teman. Yusuf, contoh Yusuf ya. Menarik contoh Yusuf. Aku nggak bisa kayak Yusuf teman-teman. Serius. Yusuf adalah seorang yang sangat murah hati. Banget. Ia mengampuni saudara-saudaranya. Apa sih yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap Yusuf? Udah dibuang ya kan? Dikecilkan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat gak manusiawi buat aku sebagai seorang saudara gitu kan. Tapi pengampunan Yusuf bagi saudara-saudaranya membuat Yusuf semakin diberkati sama Tuhan. Gak hanya dia yang diberkati, tapi keluarga juga ikut diberkati gitu. Meskipun saudara-saudaranya Yusuf tuh ingin menyingkirkan Yusuf, tapi Allah memakai tindakan itu untuk menggenapi rencananya yang besar. Gitu, teman-teman. Dia telah mengirim Yusuf lebih awal untuk menjamin kehidupan keluarganya. Terkadang apa yang kita lalui, seberat apa yang kita lalui, bahkan aku nggak ngerti apa yang teman-teman lalui saat ini, mungkin sulit untuk diceritakan gitu kan. Bahkan kalau aku pribadi ya, aku nggak mau nambah beban mental aku untuk cerita sama orang, mending aku cerita dulu sama Tuhan gitu kan. Mungkin nggak ada yang tahu sama beban hidup teman-teman, tapi Tuhan tahu gitu. Kenapa kita selalu bilang, kenapa sih aku harus melewati ini Tuhan? Kenapa sih aku harus melalui ini? Kenapa sih aku harus melewati lembah kekelaman? Kenapa sih aku harus melewati lembah air mata ini yang nggak selesai hidup gitu? Sampai bantal jadi kuning karena air mata Tuhan gitu. Itu kan. So selalu ada hal yang baik ketika kita melewati itu bersama Tuhan. Hal itu selalu baik ketika kita melewati itu bersama Tuhan. Sama seperti Yusuf, dia harus melewati hal itu. Hal yang gak enak buat dirinya. Sakit hati iya pasti ya gitu. Aku saudaranya, kenapa aku diginiin banget gitu. Ditolak sebegitunya. Tapi hal itu membuat rencana Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Yusuf belajar arti tentang mengampuni. Yusuf belajar arti tentang mengasihi saudara-saudari. Walaupun waktu itu dia ditolak mati-matian dan dibuang oleh saudaranya, dijual dengan harga yang murah sekali ya, gitu. Manusia tidak dilahirkan dengan sifat murah hati, teman-teman, ya. Kembali lagi, manusia itu sifat dasarnya adalah keegoisan. Dan murah hati itu harus dibentuk, harus dilatih setiap hari, gitu. Aku orang yang sangat cuek sekali dan itu harus aku latih terus gitu loh untuk benar-benar belajar menjadi orang yang peka, ya gitu kan. Peka. Jadi lawan katanya tadi apa? Gitu kan. Kemurahan hati akan terbentuk jika kita selalu membiasakan diri kita untuk memperhatikan orang lain dan menolong orang lain. Aku kasih contoh lagi tentang seorang Zakheus.
Siapa yang kenali Zakheus? Aku nggak kenal, aku cuma tahu aja sih. Kamu tahu rumahnya di mana? Iya, iya. Umurnya berapa pada saat itu? Oh, kamu kenal ya? Aku cuma sekedar tahu sih di Alkitab. Tapi aku nggak kenal. Sama seperti aku nggak kenal Zakheus, tapi aku tahu ceritanya di Zakheus ya kan. Kalau waktu itu aku belum lahir. Cadaan teman-teman. Zakheus awalnya adalah seorang yang kikir, pelit, bahasa Jawa medit ya kan. Pelit, kikir, medit, atau hidup lagi ya kan. Gitu. Iya kan, gitu. Kalau kata teman-teman ya gitu, aduh orang itu sudah pelit, kikir, hidup lagi gitu kan, kayak gitu. Makanya hatinya tuh terikat banget sama uang. Pokoknya hidupnya tuh pikirannya uang. Pokoknya bangun tidur harus ada uang gitu kan. Pikiran itu hatinya terikat sama uang dan ia adalah seorang pemungut cukai. Zakheus adalah seorang yang pemungut cukai yang mencintai uang, yang pokoknya hidupnya tuh pokoknya intinya uang gitu kan. Tapi perjumpaannya, ada yang sini hidupnya, moto hidupnya uang. moto hidup. Ada ya. Apa yang membuat kamu sukacita? Apa yang membuatmu bahagia? Uang. Iya gitu kan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat hidup Zakheus itu berubah, teman-teman. Perjumpaannya dengan Tuhan membuat hidupnya tuh berubah gitu. Pada waktu saat itu juga. Tapi kita sudah menjadi Kristen berapa tahun? Pak gereja berapa tahun? Gitu. Tapi ini ketika dia mengalami perjumpaan ya kan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Zakheus mengalami yang namanya perubahan hidup dalam hidup Zakheus gitu. Aku cuma baca tentang Zakheus, aku hidup dalam Tuhan bertahun-tahun, kok sulit banget berubah tentang hal itu ya, kayak gitu. Tapi ini sekali lihat, dia penasaran gitu. Ketika perjumpaannya dengan Tuhan membuat dia berubah. Baik pikirannya, cara pandangnya, hatinya, yang tadinya fokusnya sama duit. Tapi di situ dia berubah, diubahkan karena perjumpaannya dengan Tuhan. Kita lihat bahwa perjumpaan dengan Tuhan dapat mengubah setiap bagian dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang percaya itu? Saya percaya banget sih. Karena aku mengalami itu gitu. Kuncinya belajar semakin mengenal Tuhan lebih dalam, mencari Tuhan lebih dalam lagi. Gak ada kunci yang lain, teman-teman. Kamu ngasih kunci, saya nggak punya kunci surga, ya kan? Saya punyanya kunci rumah, gitu kan? Saya nggak punya. Kita itu hanya apa ya? Bilang kuncinya cuma hidup mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan hidup melalui mencari Tuhan, melalui keintiman bersama Tuhan. Kehidupan kita akan diubahkan, teman-teman. Enggak 180 derajat langsung, enggak. Tapi perlahan-lahan apa yang harus dikikis, apa yang harus dibuang dari hidup kita supaya kita semakin sempurna sebagai anaknya, gitu. Bahkan dalam hal memberi kita bisa belajar dengan melatih diri kita setidaknya 10% dari pendapatan kita, ya. Tuh Kak, 10%, 5% boleh nggak? Boleh kok untuk melatih. Loh, aku tidak mengubah itu Alkitab ya, tapi untuk melatih, berilah. Gitu. Tuhan harus gini nih, Tuhan boleh nggak ya, kayak gitu. Tuhan nggak pernah marah dengan apa yang kita sudah berikan gitu, nominal. Tuhan melihat hati kita gitu. Tuhan melihat hati kita, apakah kita memberi dengan ketulusan kita. Tuh gaji segini harus dikeluarin 10% ya Tuhan, itu lumayan tuh buat bayar ini tuh Tuhan, lumayan nih Tuhan bayar. Tuh, itu lumayan buat nyicil motor Tuhan, segitu Tuhan gitu. Iya kan? Iya kan? Lumayan Tuhan, 10% gitu. Bukan itu yang Tuhan mau gitu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Tapi Tuhan juga mau anak-anaknya juga belajar taat. Bukan Tuhan mau anaknya belajar taat dalam hal memberi, dalam perpuluhan juga kayak gitu. Makanya kan, gimana kita mau belajar bilang mengasihi Tuhan, ngasih 10% aja susah. Kita masih bilang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Cross check deh. Ya. Itu yang pernah aku alami gitu.
Masih 10% susah, sok-sokan kamu bilang mengasihi Tuhan. Kayak itu yang negur mamaku gitu. Susah. Mamaku yang negur gitu kan. Sok-sokan ngasih Tuhan 10% udah belum kayak gitu. Gak usah diingetin, aku inget gitu loh gitu kan. Itu dulu aku gitu kan. Saja kamu mau bilang, kamu ngomong tentang Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, tapi memberi yang apa yang menjadi haknya Tuhan aja kita masih tarik ulur sama Tuhan. Gitu. Tuhan adalah segala sumber dalam kehidupan kita. Dia penyedia, dia yang memberikan hidup kita. Makanan yang tersedia setiap hari adalah berkatnya gitu. Bahkan kesehatan adalah sumber dari berkatnya Tuhan sendiri, teman-teman. Kemurahan hati bukanlah sesuatu yang kita lakukan secara mudah dan alami, karena bukan sifat dasarnya kita. Tapi itu sesuatu yang bisa mendewasakan kita. Kemurahan hati bukanlah sesuatu yang kita lakukan secara mudah dan alami. Benar? Aku ulangi teman-teman. Kemurahan hati bukanlah sesuatu yang kita lakukan secara mudah dan alami. Tapi itu sesuatu yang bisa mendewasakan kita. Betul? Banyak orang berpikir bahwa memberikan perpuluhan adalah tindakan yang murah hati. Tadi aku udah bahas di umum. Banyak berpikir. Dulu aku berpikirnya gitu. Memberikan perpuluhan karena tindakan murah hati kita. No. Memberikan perpuluhan itu bukan tindakan yang murah hati, tapi tindakan ketaatan kita sama Tuhan. Bermurah hati itu bukan berbicara tentang perpuluhan bukan berbicara tentang kemurahan hati, tapi berbicara tentang ketaatan kita sama Tuhan. Perpuluhan secara sederhana adalah mengembalikan apa yang bukan menjadi hak kita. Yang tadi aku udah contohkan di umum ya kan, Tuhan udah kelola. Mau dicontohkan sini? Nggak usah. Itu kan, itu Tuhan udah kasih berkat yang melimpah, misal Tuhan udah kasih kamu pekerjaan yang baik, setiap bulan digaji. Tuhan kita kelola sama-sama, tapi ada satu hal, beberapa persen yang Tuhan titipkan untuk kamu berikan ke rumah Tuhan untuk bisa dikelola dan untuk persediaan di rumah Tuhan. Tapi contoh yang tadi masih mikir, tuh ini 10%, tuh lumayan nih buat nyicil motor, aduh ini lumayan nih buat beli susu, lumayan gitu kan. Tapi di situ Tuhan lihat hati kita gitu, Tuhan lihat apakah kita mau belajar taat sama Bapa kita gitu. Sejak Allah pemilik dari segalanya dan kita adalah pengurus pemiliknya. Sebenarnya uang yang kita miliki, yang kita terima adalah 100% itu punyanya Tuhan. Kita hanya pengelolanya. Kita yang ngurus semuanya. Tapi apalagi perempuan harus belajar mengelola keuangan dengan baik, ya kan? Next waktu saat akan jadi istri, ya kan? Jadi penolong. Jadilah. Gitu kan? Harus menata keuangan dengan baik, kayak gitu. Karena kalau nggak gitu, aduh, bahaya untuk diri kita sendiri, teman-teman gitu. Kita harus belajar menata keuangan dari sekarang. Cowok-cowok juga gitu, belajar menata gitu. Keuangan yang belum menikah, mungkin yang masih single, belajar tuh menata keuangan gitu. Jangan lupa, udah persembahan belum? Udah perpuluhan belum? Gitu ya. Gitu. Terus kemarin Selasa curhat loh dia. Iya Kak. Curhat gaji. Kalau ingat perpuluhan, ya perpuluhan Kak. Kalau nggak cukup, ya libur dulu. It's okay, Tuhan tetap sayang sama kamu. Tetap sayang sama kamu, Chris. Tapi tetap belajar ya, Chris ya, kayak gitu. Karena 90% yang Tuhan sudah berikan ke kita untuk kita kelola sama-sama bareng Tuhan. Tapi ada hal yang Tuhan titipkan sama kita untuk kita berikan. Itu yang menjadi haknya Tuhan. Itulah kemurahan hati, teman-teman. Aku tutup di sini. Untuk menjadi murah hati, kita tidak melihat apa yang sudah kita miliki. Kita cenderung berjalan dengan rasa syukur. Belajar bersyukur, nggak mudah banget sih. Belajar bersyukur dalam situasi yang mungkin nggak enak. Apalagi dalam hal keuangan. Aku nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi benar-benar itu hal nggak mudah. Itu aku COVID itu masa-masa terpurukku gitu loh. Benar-benar benar-benar dibolak-balikan keuanganku kan waktu COVID itu gitu. Bahkan perusahaan juga lagi nggak oke-okenya gitu kan. Mau di PHK
Gak semua itu buru-buru atau enggak, tapi aku bersyukur kebijaksanaan dari perusahaan bahwa yang buruhnya ya, kalau staffnya enggak, kebijaksanaan dari buruhnya itu di rolling, 3 hari masuk 3 hari enggak, ada yang masuk ada yang enggak, 3 hari itu supaya ada kehidupan yang terus berlanjut gitu teman-teman. Dan di situ tantangan hidup aku ketika aku 2 minggu libur kan, itu 2 minggu libur, keuangan cuma segini dan lain sebagainya. Tabungan juga habis buat itu, satu keluarga aku kena semua, soalnya dari aku, mamaku, semua kena gitu kan. Obat udah, beli obat gitu. Tapi aku bersyukur ada teman-teman pada saat itu ngirim makanan, obat dan sebagainya gitu kan. Dan aku bersyukur banget gitu karena ada teman-teman yang ngirimin makanan, obat-obat. Ya, kamu butuh apa ini? Itu orangnya gak enakan. Aku mau butuh apa gitu kan? Mau ngomong gak keluar gitu. Udah, aku cuma gini, udah makasih, gak usah, aku butuh doa kamu aja gitu. Hal-hal yang klise gitu, aku butuh doa kamu aja gitu kan. Tapi pada saat itu udah aslinya gak pengen terima telepon atau apa ya, udah kepala udah pusing gitu kan. Terus kembali lagi, Tuhan, ini benar-benar keuangan udah habis nih, mau nangis gitu kan. Ini pas gajian masuk, aduh nih tergoda nih, per bulan atau enggak nih Tuhan, segini Tuhan gitu kan. Tapi di sisi lain Tuhan ajarkan kita untuk belajar taat. Karena Tuhan tahu ketika aku disadarkan, ketika aku bisa bernafas lagi, ketika aku bisa merasakan makanan lagi adalah rasa syukurku yang luar biasa gitu kan. Karena aku kehilangan penciumanku dan merasa aku itu sampai lama gitu kan. Tapi ketika aku dikembalikan tuh aku bisa merasakan udara yang segar, aku bisa menghirup udara yang segar, aku bisa merasakan makanan yang enak lagi. Itu adalah rasa syukur yang kita bisa berikan sama Tuhan. Dan situ aku harus belajar taat gitu. Walaupun cuma segini, aku percaya Tuhan adalah pemelihara kita. Mazmur 23 bilang kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Dia akan menemani kita melewati dalam segala lembah kekelaman dalam kehidupan kita, badai sekalipun. Dan nyatanya Tuhan tetap pelihara hidupku dan keluargaku, teman-teman. So, belajar untuk hidup dan bersyukur dalam situasi apapun, mengetahui dengan pasti bahwa yang kita miliki sudah lebih dari cukup. Yes. Itu membuat mata kita terbuka dan keterikatan dengan keuangan kita melonggar sehingga kita bisa menjadi saluran berkat yang Allah sediakan untuk sesama kita. Amin.